Allah itu tentu tidak butuh hutang kita, karena kan semua milik kita itu milik Allah. Tapi supaya orang termotivasi amal, merasa superior, merasa heroik, saya mau menghutangi Allah, saya menolong Allah. Padahal Allah bukan nasir, Allah ni'mal maula ni'man nasir. Tapi Allah mengistilahkan dirinya intan suruh, jika kalian menolong Allah. Wa hal yahtaju ilan nasri, tentu tidak, Allah tidak butuh pertolongan kita. Tapi itu tanazzulan. Rahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wa shalli wa sallim barik ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Alhamdulillah di ngaji bareng juga nggak ngerti polanya juga. Ya, yang terhormat nih wonten Bapak Rektor, wonten Mas Zainul Masdi, wonten Ketua Badan Wakaf Mas Warsono Muhammad, dan saya hormati. Ini katanya untuk bahagia. Jadi saking pentingnya untuk bahagia itu sampai Allah itu kadang ngendikan hal yang nggak penting, tapi menjadi penting karena untuk bahagia. Jadi kalau Allah tanya Nabi Musa ketika ketemu dipanggil itu, wa ma tilka biyaminika ya Musa, yang kamu bawa itu apa? Padahal ketika dipanggil itu kagetnya bukan main. Misalnya pegawai UI dipanggil rektor itu kagetnya bukan main. Bawaannya rektor itu mesti nyalahkan. Mesti pikirannya orang itu mesti ketua badan wakaf ya sama. Mesti mau negur atau apalah. Nah, bawaan orang dipanggil atasan itu grogi, maka Allah ngendikan yang rileks. Kamu bawa apa? Gitu. Yang kamu pegang tangan kanan kamu itu apa? Masa Allah tanya sekedar gitu kan karuan. Wong kita manusia aja tahu yang dibawa Musa itu apa toh? Kok Allah malah tanya? Banyak analis, banyak mufassir, banyak ahli hakikat yang berpendapat Allah itu menghilangkan groginya Nabi Musa, sehingga tanya yang ringan. Jadi saya mohon ini pimpinan di sini juga kalau tanya anak yang ringan-ringan, wes sarapan. Jadi kalau sosokan disiplin itu bukan sunnatullah, saya jamin itu. Apalagi tanya saya, kenapa habis terlambat? Mulai saya pulang. Tuhan saja sebaik itu kok, rektor sama badan wakaf kok sekeras itu gitu. Jadi ini bukan gojlok supaya jadi orang yang dekat Allah dari sana. Jadi ditanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, kamu bawa apa ke sini? Yang di tangan kanan kamu itu apa? Bisa jawabnya ya itu ya sederhana. Ini tongkat Gusti, tak pakai menggembala kambing, tak pakai ini itu. Bisa masih bilang dan lain-lain. Kayak laporan keuangan tuh, kalau susah menerangkan itu dan lain. Terakhir ditutup waliyafira ma'arifu ukhra, dan masih ada lagi yang lain. Di depan Allah, kamu lapor audit di badan wakaf, diterima enggak laporan lain tadi? Ini kementerian lama ini. Saya dulu itu sudah lama cuma inginnya dikenal Allah, tapi sekarang malah dikenal rektor. Aduh, repot. Saya dulu daerah nomor PWB ini itu mulai 2000, tahun 2000 dekat sekali dengan saya, sering ke rumah saya, ke kontrakan saya karena diskusi tafsir. Dan saya ikhlas sekali tidak ingin dikenal rektor badan wakaf siapapun, karena keluarga saya itu, bapak saya itu wali. Jadi kalau wali itu ingin dikenal Allah, tahu-tahu diturunkan derajatnya disuruh kenal rektor, kenal rektor. Jadi ini ada pemaklukan. Ya, ada pemaklukan. Turun dulu turun naik. Ya. Jadi saya artinya gini, saya di sini itu saya berubah. Jadi tadi Mas Masdi itu keliru kalau nanti saya ngisi, saya ini saya berubah, nanti yang ngisi ini. Maksudnya seperti itu maksudnya. Jadi karena tuan rumahnya saya Pak Organ. Nah ini kamu ya. Tapi ternyata pemaklukan itu penting. Di dalam ilmu tafsir diantaranya itu dikenal namanya tanazzulatul maula. Allah itu menurunkan martabatnya. Allah sebagai Tuhan tentu tidak pernah menghutang kita, tidak pernah merasa dikasih, karena semuanya itu milik Allah. Tapi Allah untuk memotivasi orang amal itu ketika Allah manggalladzi yuqriduhu qardan hasana. Siapa yang mau menghutangi saya? Allah itu tentu tidak butuh hutang kita, karena kan semua milik kita itu milik Allah. Tapi supaya orang termotivasi amal, merasa superior, merasa heroik, saya mau menghutangi Allah, saya menolong Allah. Padahal Allah bukan nasir, Allah ni'mal maula ni'man nasir. Tapi Allah mengistilahkan dirinya intan suruh, jika kalian menolong Allah.
Wa yahtaju ila nasri, tentu Allah tidak butuh pertolongan kita, tapi itu tanazzulan. Allah yang Tuhan saja menurunkan derajatnya untuk komunikasi dengan manusia. Artinya kalau saya makamnya sudah fana kenal Allah, saya juga ikhlas turun derajat kenal rektor gitu. Jadi itu insya Allah tidak masalah ya. Dan saya pernah dengar ilmu hakikat memang gitu. Jadi saya ini memang sudah sering cerita ke Pak Fajar, Pak Sajali, Pak Junaid. Saya ini sudah daftar ingin jadi resi lah. Saya sudah nggak pernah keluar, saya di rumah ngaji. Tapi ngaji kalau ngaji terus ya. Saya belum pernah tidak ngaji. Satu hari minimal ngaji 4 kali. Ngaji fikih yang saya sering itu fikih, nambah bahasa memang ahli usul fikih. Dulu pertama Profesor Zaini melibatkan saya ini cerita ke Mas Majdi itu gara-gara beliau itu profesornya itu sastra, adab, di Al-Azhar itu adab. Iya, Zaini. Nah karena jurusannya adab, beliau memang pakarnya kalau menghaluskan bahasa. Tapi masalahnya di Quran kan banyak fikih juga, dan beliau cari ahli fikih. Singkat cerita, entah gimana ceritanya Allah yang mempertemukan ketemu saya. Nah kenapa kita butuh fikih, tidak sekedar kesusastraan atau ilmu adab? Karena ada tafsir atau fikih dalam Quran yang mau tidak mau harus difikihkan. Misalnya begini, wa antasma'u bainal ukhtain, kamu tidak boleh menikahi sekaligus mbak dan adiknya atau adiknya dan mbaknya. Jika Anda berpikir Quran itu hanya Quran, maka berarti apa boleh menikahi misalnya Sri dengan buliknya, Sri dengan budenya, padahal tidak boleh juga. Tapi faktanya Quran hanya ngendikan wa antasma'u bainal ukhtain. Sebab itu zaman Rasulullah SAW sugeng itu nambahi wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha, juga tidak boleh menikahi Sri dan budenya atau Sri dan buliknya. Dan kebetulan Nabi itu tidak menambahkan wala binal mar'ati wa jabatiha, karena kayaknya itu gak usah dilarang ya, sudah lucu aja gitu. Masa kamu nikahi perempuan umur 17 terus minat mbaknya umur 70? Nah itu kalau sampai sudah dilarang ya Anda perlu berobat. Tapi kalau bule kan kadang masih menarik. Orang-orang kayak gini itu misalnya nikah umur 17, bulenya cantik umur 30, minat gak? Jadi artinya butuh dilarang untuk tidak minat itu butuh dilarang. Tapi kalau enggak, ini pakarnya. Ini tetangga saya Bojonegoro, dulu benderanya Profesor Zaini juga. Artinya andaikan tidak ada usul fikih ini mimbabi itlaqil badi wa iradatil qul. Meskipun usul fikih itu yang menginduk ilmu balagha, ilmu ini itu. Jadi Allah menyebut bainal ukhtain artinya diganti bainal mahromain. Jadi ukhtain itu ibaratun atau itlaqul badi, yaitu ukhtain mewakili kata mahromain. Dua perempuan yang punya hubungan mahram tidak boleh dinikah bersamaan untuk orang-orang yang poligami. Ini penting supaya semua tafsir juga gitu, lafaz-lafaz yang ada makhlufnya itu kita jaga, baik itu secara keilmuan maupun secara fikih. Keilmuan misalnya begini, orang yang dilaknati Allah, mala'anahu wa ghadiba alaihi, di antaranya diteruskan wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tauhid. Lalu misalnya secara penelitian tidak pernah ada makhluk manusia yang dulu jadi kera. Tapi melihat ayat itu seakan-akan itu pernah ada periode atau kejadian di mana manusia itu dirubah jadi kera. Wa ja'ala minhumul qiradata. Mau tidak mau kita butuh perangkat ilmu lain yang namanya balaghah. Itu orang Jawa itu kalau dilangkai kakinya itu hanya bilang kayak kera. Orang nggak sopan tuh katanya kayak kera. Tapi kalau dilangkai kepalanya langsung oh dasar kera itu, dasar kera. Artinya dalam ilmu tasbih kalau kemiripannya itu biasa itu masih disebut ka seperti. Tapi kalau mirip banget perilakunya itu kafnya dibuang. Sehingga orang yang tuli banget terhadap kebenaran Allah bilang summun bukmun omyun. Orang kafir itu summun, tuli misalnya. Bukmun ada bisu. Padahal faktanya mereka bisa mendengar, bisa ngomong, bisa bicara. Tapi saking tidak pernahnya mau mendengar kebenaran, di redaksinya summun, bukan kasumi tapi summun. Begitu juga di bab madh memuji. Kalau orang agak ganteng, mungkin saya kalau muji Mas Masdi hanya kalkomar, muji Pak Rektor paling ya kalkomar. Tapi kalau muji Nabi langsung komarun, anta samsun, anta bedrun, karena gantengnya kelewat, sehingga kaf tasbih seperti itu dibuang. Nah, andai kan
tidak ada fakta manusia itu pernah dirubah jadi kera di era itu. Andaikan itu nggak ada, kita sendiri juga nggak tahu. Kita masih bisa menganalisis dengan teori balaghah. Jadi wajah alamin umul kirodata ekal kirodah. Mereka atau misal kirodah, mereka dijadikan Allah laksana kera, tidak berakhlak, tidak beretika, tidak bermoral. Ini pentingnya ilmu balaghah, sehingga kita tidak perlu mengharuskan orang berkeyakinan dulu itu pernah ada orang manusia dirubah jadi apa? Kera. Nah misalnya ada yang berkeyakinan atau berpendapat memang itu pernah nyata, itu ngendikan Rasulullah, kemudian itu dihilangkan, hanya hidup 3 hari kemudian hilang, dia nggak punya turunan. Jadi pilihan-pilihan dalam tafsir itu, satu tentu riwayat, dua itu analisis balaghah. Nah analisis fikih itu tidak kalah penting, karena konstruksi Quran itu ada fikih yang sudah mapan. Seorang lagi ada fikih yang sudah mapan. Ketika Nabi Lut itu menyesali kaumnya itu lesbi dan gay, kelainan seksual, itu Nabi Lut ngendikan haula ibanati hunna adharulakum. Kalau kamu ingin menyalurkan kebutuhan biologis Anda, ini ada anak-anak putri kami, hunna adharulakum, itu lebih suci bagi kalian. Tentu fikih itu sudah mapan, maknanya dinikahi dulu dengan proses nikah yang sah. Nah barangkali fikih yang mapan ini Allah tidak cerita tafasilul umur, tidak cerita detail-detailnya. Sehingga salah sekali kalau kita sering bilang kita hanya kembali ke Quran. Itu tidak bisa, karena Quran juga tidak berdiri sendiri dengan makna yang sebenarnya, karena turun itu ada asbabun nuzul. Ini yang terakhir, supaya ngasih pekerjaan kan jauh-jauh dari NTB, ya kan bisa dimanfaatkan secara baik dan benar. Nah ini saya berubah. Nah ini bukan bosan, tapi memang betul harus begitu memang. Mau tidak mau. Sumpah misalnya, orang itu kalau ditagih utang atau ditegur itu masih ya besok saya bayar. Ditagih lagi kayak gak percaya, wallahi besok saya bayar. Jadi kata wallahi itu mesti menunjukkan emosi, tersinggung, sumpah. Sehingga suatu saat ada seorang khotib ini ngendikan, fawarobbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantikun. Demi itu hanya langit dan bumi. Itu sih Bedui, ada orang Arabi, orang desa. Langsung menyelasi Pak Khotib tadi. Pak Khotib, manggal ladzi akhdhal jalil hatta al-jahu ilal yamin. Siapa yang bikin muka Allah sehingga Allah terpaksa sumpah? Semenjak itu jadi ilmu, kalau Allah memulai redaksi dengan sumpah, dengan qasam, pasti Allah tersinggung. Jika lafaz-lafaz yang dimulai wan-nazi'ati gharqa atau dimulai wasamsi wa duhaha, mesti terusannya itu Allah agak marah. Karena di mana-mana orang sumpah itu menjelaskan sama yang agak tidak percaya. Itu dzauqul arabi, itu adzauqus salim. Nah begitu seterusnya. Kemudian masalah wasfiyah ismiyah. Saya dulu sering debat sama Profesor Zaini. Kan misalnya kiai-kiai di Jawa umumnya kalau maknani min alaq itu segumpal darah. Lalu orang-orang yang nekuni embriologi itu tidak pernah ada segumpal darah. Kalau segumpal darah malah jadi kluron ya. Macam-macam. Katanya Quran itu mesti benar, ini ada segumpal darah. Kata saya segumpal darah itu bahasa Indonesia, Quran bahasa Arab. Tidak kan ada itu di Quran, kata saya. Tapi ada yang bilang segumpal darah ya, tetap saja itu tidak Quran. Yang Qurannya min alakin, segumpal darah itu bahasa Indonesia. Quran tidak ada yang bahasa Indonesia, kata saya. Nah tapi itu bisa dianalisis pakai balaghah atau pakai teori madatul kalimah. Min alakin itu dari kata aliko ya aliko alakon, sesuatu yang menempel. Jadi kalau di proses embriologi, misalnya ada apa yang menempel dalam ilmu itu, yaitu yang jadi rahim, jadi anak. Atau pakai ilmu balaghah, min alakin tetap maknanya segumpal darah, tapi maknanya itu tangkis atau tahkir. Manusia itu sombong. Padahal materinya sama yang sekarang jadi sama dengan materi yang sekarang jadi segumpal darah, yaitu kita yang seperti ini materinya ya sperma, segumpal darah yang seperti itu juga materinya sperma. Jadi kok kamu sombong, materi kamu sama dengan materi min alakin. Itu persis dengan adatul Arab kalau sedang mencibir orang yang sombong. Itu kalau orang Arab bilang antal ladzi kharajta min makhrajil bauli marratan, kata orang Arab. Kamu adalah manusia yang keluar dari jalannya kencing 2 kali. Keluar dari penis lelaki ya lewat jalur kencing, keluar dari ibunya juga lewat jalur kencing. Supaya orang nggak sombong itu orang Arab bilang antal ladzi kharajta min makhrajil bauli marratan. Nah, min alakin itu dalam konteks itu, karena begitu angkuhnya Abu Jahal, begitu angkuhnya kafir-kafir Quraisy, saya diingatkan Allah ulang, kamu ini materinya min alakin, sejenis itu pokoknya jangan jatuh. Buktinya terusannya ayat kalla innal insana
manusia itu semua. Dia ini pun deal ya, jangan harus sepakat. Saya ini Sohibul Bait sama Pak Warsono sama Pak Rektor. Ini tamu yang diundang untuk ceramah tafsir. Kalau enggak berarti As-Sabuha wa Rasulullah. Ya, monggo masuk di sini. Mohon sing suwi. Terima kasih Gus. Jadi nanti kita balik lagi ke Gus Bahaya.